Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi, dan kali ini gue akan mereview sebuah gamepad yang sebelumnya udah pernah gue unboxing, yaitu IPEGA 9055 Red Spider. Oke, yang pertama kita bahas dulu bagian desainnya. Bagian desainnya ini gue suka banget, walaupun keseluruhannya ini terbuat dari plastik ya. Tapi dari segi build quality-nya ini lumayan bagus, sedikit di atas IPEGA 9025, tapi masih belum sebaik Rexus GX 100. Nah, desainnya ini menggunakan desain teleskopik, jadi bagian gamepadnya itu ada di kiri dan kanan HP, dan desainnya ini gue suka banget ya dengan garis-garis tegas. Dan ya, ini bagus banget sih desainnya sih menurut gue sih. Untuk layoutnya ini sebenarnya gue kurang suka sih. Analognya ini ada di bagian atas pada kedua sisinya, yang dimana ini tuh bikin jempol kanan kalian gampang capek kalau kalian main ini terlalu lama. Untungnya grip dari IPEGA ini bisa dipanjangin sedikit dengan memutarkan knob yang ada di bagian bawah grip. Jadi ini bisa sedikit mengatasi rasa pegal kalian, karena kalian itu jadi posisinya jadi lebih pas untuk mencet tombol action button ABXY-nya ya. Nah, untuk analognya sendiri ini ukurannya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga, pokoknya ini ukurannya pas. Analognya juga cukup presisi dan nggak ada dead zone sama sekali. Ini pokoknya akurat deh. Dan analognya ini bisa dipencet sebagai tombol L3 dan R3. Nah, untuk L1 R1 nya ini mantep banget, mulus dan enak banget lah dipencetnya. Tapi untuk L2 R2 nya ini sedikit agak dalam ya, dan gue kurang suka dengan model yang kayak gini. Walaupun sebenarnya nggak sedalam Terios X3, cuma tetap aja yang namanya selera ya, gue kurang suka aja gitu. Masuk ke bagian D-padnya ini clicky dan suaranya sih enak didengerin, cetek-cetek gitu kayak mekanikal gitulah. Tapi kalau kalian pakai buat main game yang mementingkan D-pad semacam game fighting, ini gue jamin kalian itu akan kurang nyaman ya, karena menurut gue sih kurang enak dan kadang juga malah miss, nggak kepencet. Nah, untuk action button ABXY nya gue sih sebenarnya nggak ada masalah, tombolnya enak dan empuk saat dipencet. Tapi ini kok punya gue agak miring ya, gue nggak tahu deh kenapa. Tombol A dan B nya ini jauh lebih tinggi daripada tombol X dan Y nya. Gue nggak tahu ini unit yang gue dapet doang atau semuanya itu kayak gini. Satu lagi masalah gue di bagian tombol itu ada di bagian start dan select nya. Penempatannya ini agak susah untuk dijangkau, dan tulisan start, home, dan select nya ini sudah pada hilang cuy. Jadi ya printannya itu jelek banget ya. Baru gue pakai ini udah pada hilang ya tulisannya. Tapi secara keseluruhan sih ini gamepad bagus dan enak buat dipakai. Ditambah lagi ini gamepad tuh bisa kalian pakai secara portrait. Jadi buat kalian yang mau main Nintendo DS emulator atau mungkin 3DS emulator yang lagi rame juga, mainnya itu berasa lebih enak kayak main di konsolnya langsung dengan layar atas bawah. Tapi untuk kalian yang ukuran layarnya agak gede, gua nggak bisa jamin bisa masuk di ini gamepad, karena gue sendiri pakai di Oppo F9 itu ukurannya 6,3 inch, udah ngeri banget patah cuy. Belakangnya itu udah melengkung gitu. Nah, sekarang kita bahas bagian baterainya ya. Di spesifikasinya sih tertulis baterainya 500 mAh. Cuma gue ngerasain ini gamepad kok boros banget ya kalau dibandingkan dengan gamepad-gamepad lain yang udah pernah gue pakai sebelumnya, macam IPEGA 9087, IPEGA 9025, IPEGA 9167, dan Terios T3 dan Terios X3. Tapi kelebihannya ini gamepad ada LED indikator untuk baterainya. Kalian tinggal pencet tombolnya dan LED-nya langsung nyala sesuai dengan sisa kapasitas baterai gamepad ini. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau ini gamepad baterainya boros banget, gue pakai ini gamepad dengan charge itu bisa sehari sekali ya, tergantung pemakaian juga sih. Tapi gue pakai ini gamepad tuh cuma bertahan beberapa jam aja. Biasanya kan kalau misalkan gamepad-gamepad lain itu mau kalian pakai berjam-jam juga itu, wah itu pasti awet banget. Tapi kalau ini gamepad cuy, ini kerasa banget borosnya. Dan gue bisa ngecas ini mungkin sekitar setiap hari kalau misalkan gue pakainya tiap hari juga. Gue nggak tahu ini emang gue yang lagi apes aja dapat gamepad yang baterainya rada nggak jelas ya, atau mungkin semua gamepad IPEGA 9055 kayak gini. Tapi kayaknya sih nggak mungkin sih. Kemungkinan besar sih gua dapat baterainya itu yang ampas ya. Nah, untuk cara pairingnya, di sini kalian tinggal sesuaiin aja switchnya di bagian Android, lalu kalian pencet tombol home dan langsung pairing di Bluetooth handphone kalian. Kalau nggak bisa atau nggak muncul, pastikan dua LED itu berkedip agar kalian itu masuk ke mode yang benar ya, ke mode gamepad pada umumnya. Nah, kalau misalkan nggak bisa, kalian mungkin bisa coba kombinasi tombol home dan X.
Pokoknya pastiin aja deh LED yang nyala itu adalah LED ke-1 dan kedua. Kalau misalkan LED yang nyala cuma LED ke-1 doang, atau LED-nya itu kedip-kedip dari 1, 2, 3, 4, itu bukan mode gamepad yang biasa dipakai di mode gamepad Android ya. Jadi kalian itu harus benar untuk pairingnya. Untuk game-game yang emang support gamepad, kalian ini tinggal main aja tanpa harus setting-setting lagi. Contohnya Minecraft, Sky Children of the Light, Reaper, terus Dungeon Quest, Asphalt 9, dan lain-lain. Atau kalau kalian mau main emulator, kalau misalkan emulatornya itu nggak otomatis, kalian tinggal mapping aja dulu. Kalau misalkan PPS SPP kan itu biasanya otomatis. Nah kalau misalkan Citra 3ds emulator itu dia nggak otomatis, dia harus diinput secara manual. Tapi untuk game yang nggak support gamepad, kalian bisa pakai aplikasi pihak ketiga seperti Octopus. Nah untuk harganya ini tuh bisa dibilang sangat murah ya. Mengingat IPGA 9055 ini adalah gamepad teleskopik. Dan menurut gua ini gamepad teleskopik yang paling worth it untuk kalian beli. Terutama dari segi harga. Ini harganya berkisar di angka 200 ribuan aja. Karena kalau kita lihat Saitake itu harganya ada di angka 400 ribuan. FlyDigiWi 2T itu harganya di angka 600 ribuan. Dan IPGA 9087 di angka 300 ribuan. Yang gue lihat di seller lokal, bukan seller luar negeri. Jadi harap bedakan ya, kalau di seller luar negeri mungkin harganya jauh lebih murah. Tapi ya resiko ditanggung sendiri, dan untuk pengirimannya juga agak lama, dan sekarang juga kena pajak ya. Jadi gue saranin kalian untuk beli di seller lokal aja. Kesimpulannya, ini gamepad secara keseluruhan bagus. Asalkan kalian bukan pengguna D-pad atau pakai D-padnya cuma buat tambahan aja, ini nggak ada masalah. Tapi buat kalian yang suka pakai D-pad, apalagi buat main game fighting seperti Tekken, Dead or Alive, ataupun Mortal Kombat, mending skip ini gamepad dan kalian cari tipe lain. Oh iya, kalian juga harus perhatiin lagi nih, ukuran HP kalian. Kalau ukurannya di atas 6,3 inch, ini gua gak jamin bisa dipakai di IPGA 9055 ini. Oke, mungkin itu aja dulu review gue untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe agar kalian bisa membantu channel ini supaya bisa lebih maju lagi ya. Karena gue juga sebenarnya pengen gitu unboxing dan review gamepad-gamepad yang agak sedikit mahal seperti Saitake dan FlyDigiWi 2T. Tapi ya gue ini kan gamepadnya beli sendiri, gue beli jual, jadi ya agak susah kalau misalkan gue harus beli yang gamepad-gamepad yang rada mahal gitu. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar gue kedepannya bisa lebih banyak lagi mereview gamepad-gamepad lainnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!